Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Andi Asmara dari mahasiswa Swiss German University, jurusan Teknik Industri, kelas online 1. Pada kesempatan kali ini saya mencoba sharing tentang global innovation. Saya kira tema yang saya ambil ini adalah tema yang sangat penting. Pertama, bahwa dunia saat ini sudah mengalami arus inovasi yang semakin lama semakin kencang dan menerpa ke seluruh negara di dunia. Mau tidak mau, kita harus menghadapi tantangan arus global secara baik agar kita tidak tertinggal dari bangsa dan negara lain. Kita akan membahas perkembangan inovasi yang telah terjadi, bagaimana posisi Indonesia di dalamnya, dan kita juga jelaskan bahwa kita belum cukup maju di dalam persaingan global tentang penerapan inovasi. Lalu bagaimana kita akan maju dan bisa sejajar dengan negara-negara lain untuk kemajuan bangsa ke depan. Jika kita tidak terus menerapkan inovasi, baik di dalam diri kita sendiri, di dalam kehidupan sehari-hari, dan lingkungan kita sehari-hari. Kalau kita melihat perkembangan inovasi saat ini, inovasi menjadi suatu yang sangat penting. Inovasi itu menjadi suatu kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Dan saya perlu menjelaskan tentang inovasi dalam kaitannya dengan peradaban yang relevan. Kalau kita berbicara tentang inovasi global, jadi salah satu kunci inovasi itu adalah merupakan faktor yang esensial untuk pengembangan peradaban. Jadi negara yang maju, kita bisa melihat peradaban yang tinggi, pasti di situ inovasinya juga tinggi. Nah, kalau inovasinya rendah, eh, bangsa itu pun juga tidak akan mempunyai peradaban yang tinggi. Bisa kita perhatikan sebagai referensi kemajuan di dunia ini dimulai dari negara-negara barat. Jadi negara barat itu mengalami kemajuan di dalam hal teknologi, eh, dalam perkembangannya, perubahan teknologi selaras dengan perkembangan manusia modern yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, mencari pelayanan yang mudah, fleksibel, efisien, dan efektif. Jika zaman dahulu masyarakat melakukan aktivitas secara manual atau tradisional, namun seiring dengan perkembangan atau kemajuan inovasi, tingkat kebudayaan dan peradaban manusia, perkembangan teknologi berkembang dengan pesat. Semakin maju kebudayaannya, semakin berkembang teknologinya karena teknologi merupakan perkembangan dari kebudayaan yang maju dengan pesat sehingga muncullah yang dinamakan inovasi industri. Kalau kita berbicara tentang revolusi industri ini sampai sekarang sudah ada masuk dalam 4 periode. Ada revolusi industri 1.0 yaitu di tahun 1784, kemudian revolusi industri 2.0 itu terjadi dimulai tahun 1870, kemudian industrialisasi 3.0 itu terjadi pada atau dimulai di tahun 1969. Dan sekarang kita masuk pada era industri 4.0 di abad ke-21 ini, yang masing-masing ada inovasi dan teknologinya di masing-masing revolusi industri tersebut. Baik, untuk revolusi industri yang pertama adalah yang paling sering dibicarakan, yaitu proses yang dimulai dengan ditemukannya mesin uap dalam proses produksi barang. Jadi kalau kita melihat industri 1.0 itu yang menonjol adanya mesin uap, ditemukan mesin uap. Kemudian industri berkembang, perekonomian juga bertumbuh pesat, pendapatan per kapita
ketika itu naik 6 kali lipat, karena perubahan saat itu atau revolusi yang terjadi saat itu. Yang kedua adalah industri 2.0, yaitu, sudah mulai, kita melihat produksi massal, yang kemudian, industri 2.0 itu terjadi atau dimulai di tahun 1870, misalnya ditemukan tenaga listrik, pesawat telepon, kemudian mobil, pesawat terbang, dan kemudian produksi itu menjadi yang sifatnya massal. Jadi produksi yang terjadi, kemudian, di dalam sistem industri atau assembly line dan penggunaan energi listrik yang membuat, produktivitas atau perusahaan itu meningkat pesat, yaitu menimbulkan kemajuan ekonomi yang berikutnya. Yang ketiga ada revolusi, industri 3.0 yang terjadi di tahun 1969. Itu muncul, eee, ketika itu ditemukan komputer, terus kemudian internet, dan ada juga otomasi di dalam sistem produksi dan sebagainya yang kemudian menimbulkan kemajuan ekonomi yang lebih jauh lagi atau lebih tinggi lagi, atau lebih pesat lagi perkembangannya. Nah, kalau kita lihat sekarang, saat ini kita, sudah berada di era industri 4.0. Basisnya dari 3.0, jadi mulai ditemukan mesin komputer, internet, dan sebagainya, kemudian dikembangkan lebih jauh lagi, yang sekarang ini sepertinya kita mampu memiliki, teknologi drone, kemudian robot, terus kemudian juga kita sudah mulai, berjejaring di medsos atau jejaring sosial yang berbasis internet seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram. Kemudian kita juga sering menggunakan komunikasi jarak jauh, itu menggunakan seperti video call dan sebagainya. Dan saat ini juga kalau kita melihat, perkuliahan atau, apa namanya, meeting dengan, customer di era COVID-19 saat ini, kita menggunakan sarana digital tersebut. Sehingga, jarak jauh tidak menjadi suatu kendala dalam kita untuk berkomunikasi. Sekarang di industri 4.0 atau 4.0 ini kemungkinan akan terus berlanjut, si stabilitasnya dan barangkali nanti akan muncul industrialisasi yang, berikutnya 5.0. Jadi yang berikutnya kalau kita melihat Global Innovation Index di tahun 2020, ada 131 negara yang, dilakukan, penelitian dan evaluasi masing-masing negara maju itu, termasuk Indonesia yang dilakukan survei. Kemudian dilakukan, ranking atau level, menurut inovasi yang dibuat dan dibuatkan skor, di dalamnya. Yang tertinggi dari nilai 100 dan yang terendah adalah nilai 0. Dan kemudian dilakukan urutan mulai dari peringkat paling atas sampai yang paling bawah. Yang menempati pada urutan paling atas adalah, kita bisa lihat di, tabel di atas atau tabel di presentasi, yaitu negara Switzerland. Kemudian disusul, Swedia, terus Amerika Serikat atau USA, dan Cina berada pada posisi ke-14. Nah, jika dilihat untuk negara kita sendiri, Indonesia berada pada urutan ke-85. Peringkatnya, bisa dibilang turun dari urutan sebelumnya
pada urutan ke-71. Jika kita lihat dari 131 negara tersebut, diambil titik tengahnya atau mediannya, yaitu ada di 65. Berarti kalau rankingnya itu di atas 65, itu bisa dikatakan relatif maju. Tapi kalau rankingnya di bawah 65, itu bisa dikatakan adalah suatu negara tersebut adalah negara yang terbelakang atau inovasinya masih belum maju. Dan sepertinya Indonesia masih termasuk minim jika dilihat dalam Global Innovation Index ini. Yaitu jika dilihat rankingnya adalah di bawah 65, yaitu kalau dilihat peringkatnya adalah 85. Peringkat terakhir ditempati oleh negara Yaman, yaitu dengan skor 13,6. Baik, untuk selanjutnya, kenapa inovasi itu bisa dikatakan atau sangat dibutuhkan? Karena menurut penelitian, inovasi tersebut menjadi faktor penentu dari kemajuan ekonomi suatu bangsa. Jadi kalau kita berbicara soal inovasi, tentu sangat banyak hal untuk membuat gebrakan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Ditambah lagi, kita yang saat ini hidup di mana zaman sosial media menjadi alat untuk mempopulerkan seseorang. Jadi sangat banyak alasan seseorang untuk melakukan suatu inovasi baru guna membantu atau memudahkan kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi kalau inovasi bisa dibilang sangat diperlukan guna mencapai tujuan tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Jadi kalau kita lihat di slide berikutnya, hubungan pertumbuhan ekonomi dan inovasi, kita bisa lihat yang pertama adalah negara yang memiliki inovasi yang tinggi, pasti memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang kedua, inovasi menjadi faktor penentu kemajuan ekonomi suatu bangsa. Yang ketiga, dengan meningkatkan inovasi akan menjadikan negara ke arah yang lebih maju. Jadi kalau kita tidak mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bagaimanapun kita harus meningkatkan kemajuan di dalam berinovasi. Baik, untuk selanjutnya kita bisa melihat salah satu inovasi yang dilakukan di negara Cina, yaitu jalan raya bertenaga surya. Jadi kalau teknologi Cina ini merupakan terobosan baru bagi dunia otomotif, seperti Super Solar Expressway. Jadi merupakan jalan tol yang memiliki fitur untuk mengisi baterai mobil listrik yang sedang berjalan. Jadi jalan tol ini akan dibuat sejauh 161 km di antara Hangzhou hingga Ningbo. Tak hanya itu, bisa dibilang fitur otomatis tol juga diterapkan untuk mobil pintar sehingga mengurangi kemacetan hingga sampai 30%. Jadi masa depan pastinya akan mengalami perubahan besar, yaitu seluruh kendaraan atau mobil yang digunakan adalah menggunakan mobil listrik sebagai bahan bakarnya. Sehingga akan membuat ramah lingkungan dan menjadi salah satu inovasi yang kemungkinan akan menyeluruh penggunaannya bagi negara-negara yang ada di dunia saat ini. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dan sharing dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.